Halo guys, jumpa lagi dengan saya petani salak Pondok Wonosobo ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kebetulan sekali saya sedang perjalanan menuju kebun mau panen ya guys. Nah, ini kebetulan sekali saya itu tadi jalan kaki karena jalannya sangat licin, semalaman diguyur hujan di Wonosobo. Nah, jadi saya memilih untuk jalan kaki mencari amannya saja ya guys. Nah, singkat cerita langsung saja kita petik buah yang sudah matang seperti ini. Nah, ciri-ciri buah yang sudah matang itu warnanya udah kuning kemerahan seperti ini ya guys. Nah, ini jenis salak podoh super lumut yang saya petik, kualitasnya itu mantap, super besar-besar seperti ini ya guys. Lanjut kita keliling-keliling, ternyata kita menjumpai bunga jantan yang sudah terlambat kita petik ya guys, atau kita panen. Nah, ini contoh bunga jantan yang sudah telat untuk kita panen, sudah tidak bisa digunakan ya, karena ketika telat itu serbuk sarinya sudah tidak ada, tapi masih ada sebagian yang bisa digunakan untuk menyerbuk bunga betina. Nah, langsung saja kita cari lagi buah yang sudah matang, kita petik-petik. Nah, jadi panen kali ini saya itu metiknya tidak menggunakan cangkingan, atau di tempat saya itu namanya grendek yang biasa saya buat panen ya guys, tapi kali ini saya panennya itu menggunakan keranjang kecil seperti ini, karena cangkingan atau grendek yang biasa saya buat panen itu sudah dibawa suami saya. Nah, jadi saya lebih memilih menggunakan keranjang kecil seperti ini, dan ternyata lebih enak dan lebih mudah untuk kita mengumpulkan buahnya ya guys. Nah, lanjut ketika keranjangnya itu sudah penuh, kita langsung aja kumpulkan di atas ya guys. Nah, dengan cara kita panggul seperti ini. Nah, karena kalau dicangking itu sudah lumayan berat, nah jadi saya memilih untuk memanggulnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa ada yang komen itu seperti ini? Kenapa tidak digendong saja kak, harus dipanggul gitu? Nah, saya jawab, jujur saya itu tidak bisa menggendong ya, jadi saya lebih memilih dipanggul seperti yang tadi daripada digendong, karena saya tidak terbiasa, jadi agak sedikit kesusahan. Nah, setelah kita sudah sampai di atas, jadi langsung saja kita kumpulkan di sini. Oh ya guys, jadi panen salak itu tidak menunggu musiman ya guys, seperti buah-buah tahunan pada yang lain. Buah-buah tahunan itu harus menunggu musim. Nah, kalau buah salak itu tidak menunggu musim untuk kita panen. Kita panennya itu 1 bulan 2 kali atau 15 hari sekali gitu. Dan enaknya lagi ketika kita menanam buah salak itu kita tanamnya 1 kali tanam, dan kita bisa berpanen selama-lamanya ya guys. Nah, jadi itulah keuntungan petani buah salak. Langsung saja kita cari-cari lagi yang sudah matang atau sudah siap panen seperti ini. Nah, pasti banyak yang tanya, kak itu kenapa kok buahnya ditali atau digantung menggunakan tali gitu. Nah, di sini kita menggunakan tali rafia untuk menggantung buahnya agar buahnya itu tidak patah ya guys, jadi bisa kita petik sampai panen. Nah, kalau tidak ditali menggunakan tali rafia, bisa saja tangkainya itu patah dan bisa menyebabkan gagal panen. Oh ya guys, jadi panen kali ini itu saya sedikit shock ya guys, karena harga kemarin itu sudah mencapai 7.000. Nah, ketika saya panen tiba-tiba anjlok drastis gitu. Jadi sekarang itu harganya cuman 4.000, dan umumnya itu 3.500 sampai 4.000 gitu katanya. Nah, jadi saya di sini panennya itu agak kurang semangat seperti biasanya, karena dikira harganya masih di kisaran 6.500 ke atas, dan tapi ternyata sudah turun gitu ya guys. Tapi tidak heran juga ya guys, seperti biasa kalau sudah mau hari puasa itu memang biasanya itu harganya turun, tapi ini turunnya sangat drastis, jadi membuat saya shock gitu ya guys. Nah, jadi agar buahnya itu besar-besar seperti ini ya, berkualitas super jumbo. Nah, jadi kita harus memupuknya dengan pupuk kandang atau kotoran ayam, tapi saya lebih memilih pupuk kandang karena memang
di rumah itu memelihara kambing. Jadi pohon salak di kebun saya itu dipupuk menggunakan pupuk kandang atau kotoran kambing seperti itu. Nah, sama saja ya menggunakan pupuk-pupuk pada yang lain. Pupuk kandang itu juga bagus, juga berkualitas. Nah, di sini saya akan menunjukkan buah yang satu tangkai itu ada 3 bonggol seperti ini, guys. Nah, ini mantap sekali kan, guys. Nah, jenis salaknya itu jangan lupa salak podoh super lumut. Salak podoh ini rasanya manis ya, guys, tidak ada rasa sepet-sepetnya sama sekali. Nah, jadi ada teman-teman yang tanya, "Kak, kenapa kok buah salak yang saya makan itu sepet, tidak manis?" Nah, mungkin buah salak yang kalian makan itu buah salak lokal, bukan salak pondok. Di sini saya sembari mencabut-cabuti rumput seperti ini karena rumputnya itu sudah panjang-panjang sekali. Nah, jadi sedikit demi sedikit saya itu mencabuti, tapi tidak semua ya, karena ini sedang beraktivitas panen. Jadi kita mencabuti itu yang udah panjang-panjang aja seperti ini. Nah, lanjut kita akan menutupi buah yang tadinya itu yang di sebelah sudah dimakan hama ya, biasanya itu dimakan tikus atau tupai seperti ini. Nah, langsung aja kita tutupi menggunakan plastik sayur ya, guys, seperti ini. Nah, agar aman, agar tetap utuh sampai kita panen nanti. Memang agak kesulitan sih kita untuk menutupi buahnya menggunakan plastik karena durinya itu super tajam, jadi kita harus lebih berhati-hati untuk beraktivitas di kebun salak seperti ini. Nah, jadi seperti inilah contoh menutupi buah salak ya, guys. Nah, di sini saya perlihatkan kebun yang sudah dipanen sebelum diperlihatkan. Nah, jadi saya mengambil videonya itu menggunakan tadi pelepah salak ya, guys, karena kebetulan sekali tripod saya itu setelah buat syuting di depan rumah ternyata hilang, nggak tahu kemana.